Halo sahabat Story Mata. Kali ini aku ingin membagikan kisah yang sangat mengesankan tentang cinta, harapan, dan perjuangan. Kisah ini aku angkat dari salah sahabat Story Mata meng-DM saya untuk menceritakan pengalaman hidupnya, yang mana cerita ini sangat emosional dan penuh dengan gairah. Setiap detiknya akan membuat kalian merasakan imajinasi peristiwa yang terjadi dan betapa berat perjuangan ini. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Story Mata, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Aku adalah Sarah, seorang murid yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Seperti remaja pada umumnya, aku penuh dengan impian dan cita-cita. Aku dikenal sebagai anak yang pendiam, selalu rajin, dan hampir tidak pernah membuat masalah. Tapi di balik sikapku yang tenang, aku merasa kesepian. Orang tuaku sibuk bekerja, jarang ada di rumah, dan teman-temanku tampak sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Pada saat itu, aku hanya punya satu pelarian, yaitu belajar. Di sekolah, ada seorang guru yang sangat kukagumi. Namanya Pak Budi, guru bahasa. Dia adalah sosok yang ramah, pintar, dan sepertinya selalu bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran kami, para murid. Dia adalah salah satu dari sedikit orang dewasa yang bisa kuajak bicara. Seseorang yang tampak peduli dengan bagaimana perasaanku. Aku mulai merasa nyaman setiap kali berbicara dengannya. Semua bermula dari sesi-sesi bimbingan belajar yang ia tawarkan setelah jam pelajaran berakhir. Kalau ada yang kesulitan dengan materi, kalian bisa datang ke ruang guru. Saya akan bantu kalian. Begitu katanya di kelas. Dan aku salah satu yang menerima tawarannya. Setiap sore, aku datang ke ruangannya. Awalnya, semuanya berjalan seperti biasa. Tak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu yang berubah. Perhatiannya kepadaku semakin intens. Ia mulai memujiku lebih dari yang aku harapkan. Mulai menyentuh pundakku atau tanganku lebih sering saat ia berbicara. Aku merasa bingung, tapi juga tersanjung. Bagiku, ini adalah perhatian yang selama ini tidak pernah kudapatkan dari orang lain. Sore itu, hujan deras di luar menambah kesunyian sekolah. Suara tetesan air yang berderai dari jendela ruang bimbingan membuat suasana semakin terasa hening. Aku datang untuk bimbingan seperti biasa, tetapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Dari awal aku masuk ruangan, ada ketegangan yang tak ku mengerti. Tatapan Pak Budi terasa lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tetapi ia menahan diri. Kami mulai membahas materi pelajaran, namun pikiranku melayang. Setiap kali ia berbicara, kata-katanya terasa samar. Aku merasa ada sesuatu yang mendesak di antara kami. Kemudian, tiba-tiba, ia duduk lebih dekat. Jantungku berdegup kencang, tangannya menyentuh lenganku, dan aku bisa merasakan kehangatan dari kulitnya. Detik itu, segala sesuatu di sekitarku seolah memudar. Hanya ada kami berdua di ruangan itu. Matanya menatap dalam-dalam ke mataku, seakan mencari jawaban yang tak ku mengerti. Tanpa sepatah kata, ia perlahan mendekat, dan sebelum aku bisa berpikir, bibirnya menyentuh bibirku. Sentuhan pertama itu membuat dadaku bergemuruh. Perasaan yang asing, namun begitu kuat membanjiri seluruh tubuhku. Aku merasa terhanyut dalam perasaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Antara takut, bingung, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bibir kami bertaut, dan aku tak tahu harus berbuat apa selain membiarkan diriku terbawa arus. Namun, seiring dengan ciuman itu, ada sesuatu yang membuatku semakin tak nyaman. Sentuhan itu berubah menjadi lebih menekan, lebih memaksa. Ia memelukku lebih erat, tubuhnya mendekat lebih jauh. Ada desakan yang kuat, yang membuatku merasa semakin terpojok. Saat itulah, perasaanku mulai berubah. Apa yang awalnya mungkin terasa seperti kehangatan,
kini berubah menjadi sesuatu yang menguasai dan membuatku tak berdaya. Ia membawaku ke sofa kecil di ruangan itu. Sore itu, hujan deras mengguyur dan suasana di sekolah sepi seperti biasa. Aku terbaring di sofa kecil di ruangan itu, merasa tubuhku lemas dan tak berdaya. Pak Budi duduk di sampingku, matanya masih menatapku dengan tatapan tajam yang membuatku merasa tak nyaman. Tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi seolah-olah semua kekuatanku hilang. Aku terjebak di antara ketakutan dan perasaan kosong yang melumpuhkan. Awalnya, aku mencoba menolak. Dalam hatiku, aku berteriak meminta pertolongan, tapi suaraku tidak keluar. Tangan-tangannya semakin kuat, semakin mendesak, dan seiring berjalannya waktu, aku merasakan semua harapan untuk melawan hilang begitu saja. Ketika bibirnya menyentuh bibirku, aku merasa perasaan itu telah berubah. Bukan lagi ciuman yang penuh kasih, tapi paksaan yang terasa dingin dan mengerikan. Aku menutup mata, berharap semuanya berakhir dengan cepat. Tetapi detik demi detik berlalu dan aku tetap terjebak dalam kegelapan ini. Tubuhku beku, seperti boneka yang tak mampu bergerak. Napasnya semakin dekat, dan setiap sentuhan semakin berat, membuatku merasa semakin tenggelam dalam ketidakberdayaan. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Aku tahu apa yang terjadi salah, tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Pikiranku mencoba melarikan diri ke tempat lain, ke kenangan yang lebih baik. Namun setiap kali aku kembali ke kenyataan, aku hanya menemukan diriku masih berada di sana, di bawah kendalinya. Bahkan aku pun terhanyut dalam irama hentakan dan gesekan tubuh Pak Budi. Bahkan aku pun mencoba mengendalikan permainan ini dengan menyetir hentakan dan gesekan hasrat kami yang membara. Ketika semua sudah terjadi, aku merasa hampa. Tak ada air mata yang keluar, hanya rasa kosong yang mendominasi hatiku. Aku terdiam, memandang langit-langit ruangan, mencoba memahami bagaimana aku bisa sampai pada titik ini. Apa yang salah dengan diriku? Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi? Perasaan bersalah mulai menguasai pikiranku, tapi di dalam diriku, aku tahu ini bukan salahku. Namun kenyataan itu sulit diterima. Setelah peristiwa itu terjadi, ada sesuatu yang berubah dalam diriku, namun tidak seperti yang kuharapkan. Awalnya, aku merasa hancur dan tak berdaya, terjebak dalam rasa bersalah dan kebingungan. Tetapi, perlahan, sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh di dalam diriku. Bukan lagi sekadar rasa takut, tapi rasa ketergantungan yang tak ku mengerti. Aku mulai merasakan kebutuhan yang aneh untuk mengulangi peristiwa itu. Seolah-olah tubuhku menuntut pengalaman yang sama, meski pikiranku menolaknya. Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tak kupahami. Meski setiap kali kejadian itu terulang, hatiku penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah. Ada bagian dari diriku yang menginginkannya lagi. Setiap kali aku berada di sekitar seseorang yang menunjukkan perhatian padaku, entah teman sekelas, guru lain, atau bahkan orang yang dekat denganku, aku merasa dorongan yang sama muncul. Dorongan untuk merasakan kembali apa yang telah terjadi, meskipun aku tahu itu salah. Aku merasa diriku tak lagi menjadi diriku yang dulu. Dengan setiap tatapan, setiap sentuhan, ada rasa familiar yang mengingatkanku pada kejadian itu. Awalnya aku merasa terhanyut dalam perasaan bersalah, tetapi kemudian, perlahan-lahan, ketergantungan itu semakin menguasai. Aku tak bisa menjelaskannya, namun ada sesuatu yang membuatku merasa hidup saat situasi yang serupa terjadi. Di dalam pikiranku, aku tahu ini salah. Aku tahu bahwa aku sedang menghancurkan diriku sendiri. Tapi tubuhku seolah tak bisa berhenti. Aku mulai mendekati orang-orang di sekitarku dengan perasaan yang sama. Teman-teman yang dulu kuanggap biasa, kini tampak seperti seseorang yang bisa memberi apa yang telah kualami sebelumnya. Tanpa sadar, aku mulai memancing situasi yang tak kuduga akan terjadi. Seorang teman dekatku, Rian, menjadi korban pertama dari kebingunganku.
awalnya kami hanya bercanda, berbicara seperti biasa. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mendesak untuk membawanya lebih jauh. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Setiap kali kami lebih dekat, aku mulai merasa detak jantungku berpacu, mengingatkan pada perasaan yang dulu kurasakan. Saat peristiwa serupa terjadi dengan Rian, perasaan itu kembali. Ketegangan, ketakutan, dan rasa tak berdaya yang dulu kurasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Aku tahu bahwa yang kulakukan salah, tetapi ada dorongan kuat yang tak bisa kuabaikan. Rian mungkin tidak menyadari apa yang terjadi dalam pikiranku, tapi di balik senyumku, aku tahu bahwa aku sedang tenggelam lebih jauh dalam lingkaran yang semakin gelap ini. Namun, setelah setiap peristiwa terjadi, aku selalu merasa hampa kembali. Tidak ada kebahagiaan atau rasa lega, hanya kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa apa yang kucari sebenarnya bukanlah perasaan yang telah kudapatkan, melainkan pelarian dari diriku sendiri. Tapi pelarian itu tidak pernah memberi kedamaian, hanya meninggalkan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Perasaan kecanduan ini mulai menguasai hidupku. Aku tidak lagi merasa utuh ketika berada di tengah-tengah teman-temanku. Setiap kali kami berkumpul di kepalaku, aku hanya memikirkan kapan aku bisa mengulang peristiwa itu lagi. Aku merasa diriku bukan lagi manusia biasa, tetapi sesuatu yang terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa dihentikan. Namun, setiap kali aku mendekati seseorang untuk mengulang pengalaman itu, rasa bersalah yang begitu besar menghantamku setelahnya. Aku tahu aku sedang menghancurkan diriku sendiri, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghentikan semuanya. Puncaknya terjadi ketika aku mendekati salah satu teman terdekatku, Dina. Kami sudah bersahabat sejak lama, dan aku tahu bahwa apa yang kulakukan salah. Tetapi dorongan dalam diriku semakin kuat, dan aku tak bisa menghentikan diriku sendiri. Suatu malam, ketika kami sedang berbincang di rumahnya, aku mendekatinya dengan perasaan yang sama, seperti yang kurasakan sebelumnya dengan orang lain. Namun, saat aku mulai berusaha lebih dekat, Dina menghentikanku. "Sarah, apa yang sedang kamu lakukan?" Tanyanya dengan nada serius. Tatapannya penuh kebingungan dan kekecewaan. Aku terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa begitu malu. Sesuatu dalam diriku hancur saat itu juga. Aku tak mampu menjawabnya. Tanganku gemetar, dan di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku telah melampaui batas yang tidak seharusnya kulanggar. Perasaan bersalah yang kurasakan sekarang jauh lebih berat dari sebelumnya, karena aku telah mencoba untuk membawa orang lain ke dalam lingkaran gelap yang kuciptakan sendiri. Setelah malam itu, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Kecanduan yang kurasakan bukanlah kecanduan akan perasaan atau pengalaman fisik, melainkan kecanduan terhadap rasa tak berdaya dan pelarian dari kenyataan yang tak bisa kuhadapi. Aku mulai mencari bantuan, berbicara dengan seseorang yang bisa memahami apa yang terjadi dalam diriku. Perlahan, aku belajar bahwa apa yang kualami adalah hasil dari trauma, bukan keinginan sejati. Pelajaran terbesar yang kuambil adalah bahwa melarikan diri dari masalah tidak pernah menyelesaikannya. Perasaan kecanduan itu hanyalah ilusi, sebuah jebakan yang menghancurkan diri sendiri. Aku belajar bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sebenarnya. Menghadapi trauma dan rasa sakit adalah proses yang panjang dan sulit, tetapi itulah satu-satunya jalan untuk benar-benar bebas dari lingkaran setan yang hampir menghancurkan hidupku. Aku ingin berbagi kisah ini dengan kalian, bukan karena aku bangga dengan apa yang terjadi, tetapi karena aku ingin kalian belajar dari kesalahanku. Trauma dan rasa sakit bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan melarikan diri. Itu harus dihadapi, dan jika kita merasa tidak mampu menghadapinya sendiri, kita harus berani meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan merasa takut, merasa hancur, atau bahkan merasa kecanduan akan sesuatu yang tidak sehat. Yang penting
terpenting adalah menyadari bahwa kita harus mencari cara untuk bangkit. Aku akhirnya mulai mencari bantuan dan bercerita kepada teman-temanku. Meski sulit, aku mulai belajar bahwa aku tidak sendirian dan ada jalan keluar dari lingkaran gelap ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah merasa terjebak dalam situasi yang sulit seperti Sarah? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri yang bisa diambil hikmahnya? Silakan berbagi di kolom komentar. Aku ingin mendengar cerita dari kalian. Jika kalian merasa kisah ini berarti dan ingin mendengar lebih banyak cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan emosional lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.